Nanti tinggal dipotong Dia kayaknya. pembesar buzzer itu. Udah masuk nggak tahu ya, nggak tahu orang-orang. Udah bahas lagi bahas. Gimana Pak Juang tadi, gimana Pak Juang? Apa namanya Bang tadi? Kan tadi sama kayak nikah apa gitu. namanya cara berpikirnya perbankan syariah dan konvensional tentu beda. Kalau sama, istilahnya ngapain bikin perbankan syariah gitu loh. Karena apa? Perbankan syariah itu cara berpikirnya itu bagaimana mengislamkan akad-akad yang sudah ada. Gitu walaupun akhirnya mendapatkan untung juga. Tapi perbankan konvensional langsung aja gitu. Kamu minjem saya tambahin. Tambah ini tambah waktunya, nambah uangnya, bayarannya kan kayak gitu. Iya. Nah, kemudian kalau dikatakan apakah setiap transaksi perbankan konvensional ini haram? Enggak gitu. Ibaratnya orang Nabi aja ini kan masih bertransaksi sama orang-orang Yahudi kan. Iya, minjem. Ibaratnya gini. Oke gitu. Misalnya kita transfer lewat perbankan konvensional, apa nggak boleh? Ya boleh gitu. Gitu. Apakah negara ini pakai perbankan konvensional? Ya memang pakai gitu kan. Nah, kalau kita transaksinya lewat perbankan konvensional lah, kalau memang harus pakai kayak gitu gimana lagi gitu. Tapi kan memperjuangkan perbankan yang syariah itu memang ada berbeda gitu loh, cara berpikirnya gitu loh, cara asas untuk mendapatkan keuntungan itu beda. Nah Pak Jim? Wah, saya nggak ada otoritas di situ. Karena tadi kan beliau mengatakan asas konvensional bank syariah gini. Nah, kalau kita biasa yang menjadi landasannya itu apa? Opini pribadi kah? Atau memang ada sumber yang ini? Kalau diskusi itu kan seperti itu gitu Pak. Iya, langsung aja Pak. Landasan perbankan konvensional itu kayak gimana? Kalau Ya, landasan saya nggak perbankan tahu. konvensional, Udah. kalau Udah. perbankan Udah. konvensional itu ya yang aneh tahu, soalnya ada sepupu istri yang di situ itu nyari keuntungan terbesarnya itu dari asuransi. Ya, asuransi gini Pak. Intinya gini kan, ada orang nabung naruh uang, ada orang yang minjem Asuransi. butuh uang. Nah kan yang naruh uangnya itu kan ini ke bank itu kan nanti banknya sudah dijelaskan tuh kamu berapa bulan dapat berapa persen. Iya. Nah, kalau yang minjem sama juga, kamu nanti minjemnya misalnya 1 tahun, nanti bayarnya tambahnya berapa persen. Kalau dilunasi Kalau sebelum perbankan waktunya malah kena enggak, apa, dia caranya penalti. Melunasi sebelum waktunya kena penalti ya. Duitnya lagi diputar kali. Lucu ya. Bukan, kalau Gimana? itulah kalau lunasi Pinjaman sebelum waktunya, iya kena penalti. Iya, Kan tadi kena kita penalti. bahas itu. Duduklah. Iya. Duduk kenapa? Kenapa kena penalti? Apa karena uangnya diputar atau gimana? enggak. Nggak tahu, karena dia merasa rugi, soalnya nggak dapat tambahan bunga. Karena ada hitungannya ya. Iya, nggak dapat tambahan bunga kalau supaya orang itu bayar tidak sesuai jangka waktunya. Padahal dia hitungannya, saya dapat sekian nih kalau dia bayar sesuai jangka waktu yang dijanjikan. Kalau misalnya ada tambahan itu, kalau mengatakan perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional ya enggak gitu kan. Karena hasil itu kadang sama tapi caranya berbeda. Gitu kan. Ibaratnya ini nikah sama pelacuran. Sama akhirnya kayak gitu, tapi satunya akan halal, satunya enggak. Kayak gitu tuh gimana, coba diperinci nih. Dukul. Ada lagi contoh lagi nih. Sembelihan, satunya dengan bismillah, satunya dengan nama Tuhan siapa. Kan satunya halal, satunya ini. Hasilnya sama-sama daging kan. Gitu. Nah, saya lihat ini perbankan syariah itu kan walaupun memang dia namanya perbankan kan PT istilahnya syarikah lah gitu kan. Mesti orientasinya kan bisnis untuk dapat rugi gitu. Nah, dapat ruginya itu kan di situ ada DSN, di bawah MUI juga. Nggak bisa sembarangan mengeluarkan akad semuanya tanpa pengawasan DSN ini. Nah, misalnya dia asal-asalan ini mesti ada undang-undangnya seperti ini. Nah, ya inilah perbankan syariah itu ya memang harus di ini. Tapi menariknya yang bank syariah itu, kalau kita misalnya kita ingin bangun rumah juga pakai itu, kalau kita lunasin cepat juga nggak bisa juga, ada penalti juga. Enggak, jadi kayak saya kemarin itu 15 tahun itu udah ada. Kalau antum ngelunasin tahun sekian, nih sisanya. Kalau ngelunasin tahun sekian, sisanya udah ada. Malah tambah dapat uang. Ya, Dapat uang. enggak. Kan kita nih 15 tahun kan, yang per bulan 1 juta.
saya mau lunasi 5 tahun ke depan, itu udah dikasih selembaran penuh nih. Antum mau lunasin kapan aja bisa, tapi ini berarti kalau lunasin tahun sekian berarti Tambahan. sisanya masih kurang segini lagi. Tambahan, ada tambahannya. Enggak, sisa yang mau dilunasin itu sekian, beda. Jadi udah jelas gitu. Dan emang tiap bulan nggak ada denda, nggak ada ini, nggak ada. Nggak ada. Jadi bayar Itu bank apa tuh? BTN syariah. BTN. BTN syariah. Pertanyaan kayak sederhana tuh kalau ada pertanyaan kayak gini. Misalkan pada tahun 2001 saya pinjam uang ke Bang Hanif 3 juta 2001 tuh. Nah mungkin 3 juta itu kalau saya belikan kambing dapat 2 lah tahun 2001 ya. Nah kemudian setelah 10 tahun saya baru mau bayar nih. Pertanyaannya yang saya bayar itu apakah 3 juta atau kira-kira seharga 2 ekor kambing? Ah, Gitu. makanya Jadi kalau misalkan 3 juta saat 2010 itu mungkin hanya dapat 1 ekor kambing. Nah itu seperti apa jawaban gitu? Kadang-kadang ada beda itu. ya gimana? kalau aneh pribadi Pak, pengalaman itu kalau ada mau minjem uang, anak kasih emas. Wah. Emas. Jadi mau harga apa kamu mau Berubah bayar gitu ya? 10 tahun lagi, yang penting emasnya sebesar itu. Mas Ali. Nah, misalnya kalau aneh minjemi temen itu emas misalnya ada ente pengen berapa nih tak kasih 10 gram. Ya besok nanti kalau ente pengen bayar 10 tahun lagi ya 10 gram itu dibalikin. Aneh nggak nerima rupiah. Jadi memang ini apa Memang namanya, bagusnya seperti itu. Uang itu kan Inflasi. Nilainya kan berkurang. Hmm. Cuman kan ketika kita itu minjemnya dengan uang, ya udah itu dengan uang. Ibaratnya kalau di ini ya apa namanya di kita pikir itu kan korot itu kan ini akad untuk membantu gitu loh, membantu Pak. Kemudian gini, oke kalau misalnya ada ini nih ada keluhan gitu kan, nilainya berkurang gitu kan. Ya itu sebenarnya ada jalur Pak, ada jalurnya itu lewat pengadilan Pak. Jadi gini, itu ribet ya. bukan ribet, kita menghalalkan riba itu ya nggak boleh Pak. Gitu. Ibaratnya gini, kita minjem 3.000, apakah dengan misalnya 1 bulan ke depan saya apa menjadi 5.000, 2.000-nya boleh? Ya makanya tadi pertanyaannya Nah, gini, apa sama aja kan masa dipanjangkan atau dikecilkan. Kan 10 tahun seakan-akan kan ini, seakan-akan kan beda. Ya memang beda 10 tahun, 20 tahun kelihatan besar gitu kan. Tapi kalau apakah juga misalnya dikecilkan gitu menjadi boleh enggak gitu kan. Gini, Cuman ketika memang ada misalnya ada nih apa namanya antum nih minjemin terus habis itu antum misalnya contohnya si A minjemin si B, si A-nya meninggal gitu kan. Terus ternyata diungkit lagi bayarnya 20 tahun lagi. Ya itu ada jalurnya gitu. jadi kan ada istilah gini pertama al-ajlu itu apa? Kenapa baca? Al-ajlu saman. Suruh lapor ke mahkamah ya? Yang waktu Iya. itu Ya gitu. Itu di Indonesia berlaku kayak gitu Pak. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Nggak ada, Indonesia nggak berlaku kayak gitu Pak. Gini. Jadi kalau di Saudi mungkin iya, tapi kalau di Indonesia enggak. Enggak. Ditaksir itu boleh. Kan kita mengatakan konsep kan ada. Ya, pasti kan? bagus. Itu ada segala sesuatu kan Yang itu kedua proses itu, untuk sampai sempurna. uang itu gini, yang kedua itu kan uang itu kan adalah representasi dari nilai tukar. Kan kayak gitu kan. Uang itu kan adalah alat yang digunakan sebagai nilai tukar kan. Dia mempresentasikan nilai tukarnya sebenarnya. Jadi 3.000 itu bukan 3.000-nya tapi nilai tukar dari 3.000 ini ya kan. Ketika itu 10 tahun ke depan, maka kemudian nilai tukar 3.000 ini berbeda lagi kan kayak gitu. Itulah yang ada di masyarakat kadang-kadang orang itu ketika bayar kayak gitu itu jadi perselisihan tuh. Intinya Iya, intinya tuh kesimpulannya apa? kita sebagai ini kan Pak ya. Islam kan. Oke. Maka jawabannya bagaimana yang paling memungkinkan gitu loh. Karena kalau misalkan uang 3.000 10 tahun kemudian dibalikin 3.000 lagi, kesan angkanya benar. Ya. Tapi yang punya uang itu dirugikan. Kalau Jadi kesimpulan dari antum apa? saya makanya saya nanya. Iya. Tapi ada pendapat lain mengatakan Biar nggak melebar nih. Kita 10 menit cuma. Oh, itu kan itu doang. Dan biar ini Sengaja bisa. Ada yang mengatakan ini dokumentasi loh ya, bukan di YouTube kan ya. nah masalah itu kita podcast kita 10 menit gitu. Biar ya 10 menit. Nah, biar apa? Biar nggak sampai 30 menit 1 jam, baby. Bosan orang nonton nanti. Ada yang nonton. Apalah kesimpulan dari Gini loh Pak. kesimpulan besar apa kesimpulannya? Sebentar. Dan kita itu seakan-akan melihat hutang misalnya 10 tahun enggak. Jadi gini. Ketika kita minjemkan uang 10 juta, kita butuhnya sekarang. Walaupun kita ngomong ini 10 juta hutang dalam 1 bulan. Kita minjem nagih besok itu boleh Pak. Iya, boleh. Heeh.
Misalnya saya ngomong 10 tahun lagi deh gitu. Terus tiba-tiba besok saya butuh, tiba-tiba saya butuh anak butuh gitu. Saya punya hak untuk ini sekarang ini harus dibayar gitu. Makanya ketika peminjam itu ngasih dibiarkan sampai 10 tahun, ya dia kan tahu konsekuensinya. Harusnya gitu. Konsekuensinya bahwa nilai uang itu akan turun. Itu harus diterima. Harus diterima karena dia punya hak untuk langsung ini. Misalnya besok di detik ini saya kasihkan 10 tahun. Langsung